Gunung bukan hanya soal puncak dan panorama, tapi juga tentang cerita-cerita yang tertinggal di balik kabut, di balik bisikan angin malam, dan di balik langkah kaki yang tak pernah kembali. Selamat datang di segmen pendakian horor, di mana setiap tapak mendaki membawa kisah yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1997. Usia Hanba Setia baru 18 tahun saat ia memutuskan mendaki gunung untuk pertama kalinya. Bukan Sindoro, bukan Sumbing, melainkan sebuah gunung yang tak tercatat di peta resmi, Gunung Kendil. Gunung ini hanya dikenal oleh segelintir orang tua di Salatiga, diselimuti kabut cerita dan aroma pantangan yang tak pernah dijelaskan utuh. Bekalnya sederhana, ransel kecil, senter murah dari pasar, air sebotol, roti sobek, dan peta sketsa dari seorang kenalan kakak tingkat. Sebagai pendaki pemula, Hanba tahu ia belum benar-benar siap. Tapi hatinya terlalu penuh rasa ingin tahu. Ia ingin tahu bagaimana rasanya diam di atas langit sendiri. Perjalanan dimulai dari terminal kecil di Salatiga. Ia naik kol tua ke arah Dusun Gondo Arum, sebuah desa yang katanya paling dekat dengan kaki Kendil. Supir angkot bahkan sempat menoleh aneh saat Hanba menyebut tujuannya. "Mas yakin mau ke Kendil? Sana itu sepi. Apalagi sekarang musim nggak jelas," katanya sambil meludah keluar jendela. Setiba di Gondo Arum, suasana desa seperti berhenti di masa lalu. Rumah-rumah kayu berdiri senyap. Anak-anak yang bermain lompat tali langsung diam saat Hanba lewat. Seorang ibu menarik anaknya menjauh dan hanya berkata pelan, "Gunung Kendil bukan tempat dolanan, Nak." Tapi Hanba tetap melangkah. Di pundaknya bukan hanya ransel, tapi juga tekad dan ego muda. Ia anak mandor bangunan dan buruh tekstil. Ia terbiasa hidup tanpa jaminan, tapi selalu menghadapi. Ketika orang lain menolak bahaya, ia justru ingin mengenalnya. Ia mulai menyusuri jalan tanah yang perlahan berubah menjadi jalur samar tertutup semak. Tak ada petunjuk, hanya suara ranting patah di bawah sepatu dan napas sendiri. Sore menjelang ketika ia temukan tanah datar kecil di lereng. Ia dirikan tenda kecil, deg-degan tapi tak mau mengakuinya. Malam turun perlahan seperti selimut dingin. Di dalam tenda, suara malam seperti lebih keras dari biasanya. Suara dedaunan, angin, lalu langkah pelan, teratur. Bukan binatang, bukan juga suara ranting patah, tapi sepatu menapak tanah lembab. Hanba menahan napas. Tangannya menggenggam senter yang dingin. Suara itu berhenti, tepat di luar pintu tenda. Nafasnya tertahan. Tak ada suara. Hanya detak jantungnya sendiri dan desir angin yang semakin lirih. "Aku belum takut," bisiknya. Tapi hatinya bergetar. Tak ada yang masuk. Tapi suara langkah itu kembali menjauh. Namun sejak malam itu, Hanba tahu, pendakian ini bukan sekadar tentang menaklukkan alam. Tapi menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan hadir di dunia nyata. Pagi pertama di Gunung Kendil datang tanpa matahari. Langit berwarna abu-abu seperti arang basah, dan kabut menyelimuti pepohonan bagai gorden tipis yang dingin. Hanba bangun dengan tubuh kaku dan mata perih. Ia tak benar-benar tidur semalam, hanya memejamkan mata sambil menggenggam senter seperti senjata. Suara langkah semalam tak pernah dijelaskan. Tapi jejaknya tak ada. Hanba keluar tenda, menatap sekeliling. Sunyi. Bahkan burung pun tak berkicau. Hanya desak kabut yang melayang pelan di antara batang pohon. Ia melanjutkan pendakian, meski kompasnya terus berputar dan peta sketsa yang dibawanya tak banyak membantu. Jalur seperti menghilang dan muncul sesuka hati. Ia hanya mengikuti naluri dan kemiringan tanah, mencoba menebak arah naik. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah ayunan kayu tua tergantung dari pohon beringin besar. Tambangnya sudah berlumut, dan dudukannya digerogoti usia. Tapi, ayunannya masih bergerak pelan, seolah baru saja digunakan. Hanba mendekat. Di tanah, ada jejak kecil, terlalu kecil untuk manusia dewasa. Jejak telapak telanjang, sebagian sudah tertutup embun. Dan saat itu, terdengar suara. Pelan. Dari jauh, "Sue ora jamu, jamu godong telo." Nyanyian anak-anak Jawa. Satu suara.
lalu 2, lalu 3. Dari arah berbeda-beda. Kiri, kanan, belakang. Hanba berputar, tak ada siapapun. Tapi kabut kini lebih tebal, menyentuh kulitnya seperti napas dingin. Ia mencoba tenang, mengatur napas. Tapi nyanyian itu berubah menjadi tangisan. Bukan tangis keras, tapi rengekan pilu anak-anak, seperti kehilangan mainan kesayangan atau ibunya. Lalu, ia melihatnya. Sosok kecil berdiri diam di antara kabut, anak perempuan, rambut panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, dan tubuhnya tidak bergerak. Hanba menatapnya, dan entah kenapa, ia merasa bersalah. Tiba-tiba gadis itu melangkah mundur dan menghilang begitu saja ke dalam kabut. Hanba mencoba mengejarnya, tapi setiap langkah justru membawanya makin dalam ke hutan, jalur menghilang, dan suara nyanyian itu, kini seperti mengejek. Ia kembali ke jalur, atau yang ia yakini sebagai jalur. Tapi kini hutan terasa asing. Seolah semua pohon berdiri lebih dekat dan lebih gelap. Bahkan udara pun kini berbau basah dan amis. Hari mulai sore. Ia belum makan. Air tinggal sedikit. Tapi yang lebih mengganggu adalah perasaan bahwa ia tidak sendirian. Dan sejak itu, Hanba tahu, Gunung Kendil tidak sedang diam. Ia sedang memperhatikannya. Hanba mulai kehilangan arah. Kompas berhenti bergerak, jarum hanya menunjuk ke arah yang sama seperti dipaku. Kabut semakin tebal, membuat siang terasa seperti sore mendung yang enggan pergi. Ia menuruni lereng kecil berharap menemukan mata air atau sekadar jejak peradaban, tapi yang ia temukan justru batu nisan. 3 batu berdiri miring di sela-sela akar pohon besar. Tanpa nama, tanpa angka. Hanya lumut dan ukiran kasar seperti goresan jari. Hanba mematung, menelan ludah. Di dekatnya, tergeletak sepatu anak-anak, kecil, warna merah pudar, sebelah saja. Ia mulai merasa tubuhnya berat, bukan karena lelah, tapi seperti ditahan oleh sesuatu. Langkahnya lambat, napas makin pendek. Ia tahu, pendakian pertamanya ini bukan sekadar kekeliruan pemula. Ini sudah berubah menjadi ujian mental. Saat ia kembali ke jalur, jalannya justru membawanya ke tempat yang tak asing. Tempat ia mendirikan tenda semalam. Tenda itu masih di sana, tapi kosong. Terpalnya robek, tiangnya patah, seperti sudah berminggu-minggu ditinggal. Hanba terpaku. Ia baru mendirikan tenda itu kemarin sore. Bagaimana bisa? Langit mulai menghitam meski belum malam. Hutan seperti menyusut, dan di kejauhan ia melihat dirinya sendiri. Atau seseorang yang mirip dirinya, berdiri diam di balik pepohonan, menatap dengan kepala sedikit miring. Hanba mundur. Sosok itu tetap tak bergerak. Tapi saat Hanba menoleh untuk lari, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan terdengar suara napas berat di belakang telinganya. Pulang? Hanba berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di sekitarnya berubah. Semak berduri merambat seperti hidup, membentuk jalan sempit yang seolah mengundangnya masuk. Di tengah rasa takut dan bingung, Hanba mengikuti jalan itu, bukan karena berani, tapi karena tak ada pilihan lain. Jalan itu membawanya ke sebuah lapangan kecil yang sunyi. Di tengahnya berdiri pohon randu besar, tua, dan menjulang seperti menara sunyi. Dari dahan tertingginya, tergantung sesuatu, seperti kain. Tapi saat Hanba mendekat, ia tahu itu bukan kain. Itu kemeja. Kemejanya sendiri. Yang ia pakai saat berangkat. Tapi sekarang ia kenakan kaos lusuh yang entah kapan digantinya. Ia meraba tubuhnya. Bingung. Tak ingat pernah menukar pakaian. Dan saat itu ia sadar, ada sesuatu yang salah dengan waktu. Ia melihat jam tangan digitalnya, mati. Semua diam. Tak ada suara burung. Tak ada nyanyian anak-anak. Hanya ketenangan aneh. Hanba terduduk. Napasnya berat. Tapi bukan karena lelah fisik, melainkan karena gunung ini seperti tak lagi milik dunia nyata. Dan saat malam turun untuk kedua kalinya, Hanba tahu, ia belum tentu bisa kembali. Malam kembali menyelimuti hutan. Tapi malam kali ini berbeda. Suasana di sekitar Hanba seperti berhenti bergerak. Angin tak lagi berhembus, dan udara seolah tak masuk ke paru-parunya.
Ia tak tahu berapa lama telah berada di sini. 1 hari? 2? Atau lebih? Ia mulai meragukan keberadaan waktu. Dari balik kabut, suara-suara mulai terdengar lagi. Tapi bukan nyanyian anak-anak. Kini seperti bisikan orang dewasa, memanggil namanya pelan. Hanba. Setia? Ia berdiri perlahan. Matanya sudah merah, kakinya penuh goresan, tapi ia tetap berjalan. Ia mengikuti suara itu, berharap itu suara manusia, siapa saja yang bisa menunjukkan jalan keluar. Langkahnya membawanya ke sebuah gubuk reot. Berdiri sendiri di tengah hutan, bangunannya hampir runtuh, tapi dari dalamnya terlihat nyala api kecil. Dan suara, radio tua. Lagu Jawa klasik mengalun sayup dari dalam. Ia masuk. Di dalam, ada laki-laki tua duduk di kursi rotan, mengenakan pakaian jadul, sarung dan kopiah. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi tak menyeramkan. Hanya, dalam. Wiswetu, Le, ucapnya, seolah sudah menanti Hanba lama sekali. Hanba tak menjawab, ia hanya berdiri membatu. Laki-laki itu menyodorkan secangkir teh panas, entah kenapa, Hanba menerimanya. Begitu teh menyentuh bibirnya, tubuhnya terasa ringan. Pikirannya lebih jernih. Tapi sekaligus muncul rasa sedih yang dalam. Gunung Kendil bukan buat bocah sembarangan, kata lelaki itu. Tapi kowe durung waktumu disimpan di kene. Hanba mencoba bertanya, tapi lidahnya berat. Lalu, lelaki itu membuka jendela kecil di belakang gubuk. Di luar sana, ada jalan setapak dengan lampu-lampu petromax menggantung, entah dari mana asalnya. Jalan itu, terang. Seolah siap dilalui, lelaki itu tersenyum samar. Pulang. Tapi elinga, kowe ning kene, ora mung mlebu. Kowe wis dibuka. Hanba berjalan keluar. Jalan yang ia lewati terasa nyata. Tapi ia tahu, ia belum benar-benar bebas. Di ujung jalur, kabut perlahan menghilang. Ia melihat sebuah pos jaga, dan beberapa penduduk desa membawa senter. Salah satu dari mereka berteriak kaget. Itu masnya? Ditemukan? Hanba jatuh lemas. Tubuhnya gemetar. Tapi ia selamat. 3 hari kemudian, ia dibawa kembali ke Salatiga. Polisi, orang tuanya, semua bertanya-tanya bagaimana ia bisa selamat setelah hilang 7 hari. Ia hanya menjawab, cuma tersesat. Tapi ia tahu, ia telah melewati batas. Gunung Kendil bukan sekadar hutan, tapi lorong yang menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki dunia manusia, perantara. Antara hidup, mati, dan yang tak terucap. Di rumah, saat membongkar ranselnya, Hanba menemukan sepatu kecil berwarna merah. Satu saja. Tak berdebu. Seolah baru dibersihkan. Dan ia tahu. Meski ia turun dari gunung, sebagian dari dirinya belum benar-benar pulang. Dan cerita pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.